Baiklah, saya di sini akan melihat struktur dari telur ayam. Ini adalah telur ayam. Di sini saya menyediakan telur ayam mentah dan telur ayam yang sudah direbus untuk melihat struktur telurnya. Pada telur ayam mentah dapat kita lihat pitelin ya? Bukan yang putih, bukan yang garis-garis kayak benang. Oh ya Allah, ini tidak bisa woi nengok di kamera, aku tertusuk nih kan sumpah. Ini adalah kalazanya. Putih telur albumen. Ini adalah kalazanya dan putih telur adalah albumennya. Ini adalah yolk, dan yang membungkus yolk adalah membran yang kita sebut dengan membran pitelin untuk membuat yolknya tidak buyar kemana-mana. Selanjutnya, pada telur yang sudah direbus dapat kita lihat di sini ada cangkangnya. Setelah itu, sebelum cangkangnya terdapat kutikula atau membran cangkang. Di sini ada bagus. Ulang lagi. ya apa sih namanya? Mana? Rongga udara. Ya. Dan ini terdapat rongga udaranya. Pada telur yang sudah direbus tidak terlihat lagi adanya membran atau pitelin, yang terlihat hanya putih telur dan kuning telur. Pada telur yang sudah direbus juga tidak terdapat kalaza. Kalaza hanya terlihat pada telur yang belum direbus. Udah deh. Selanjutnya di sini ada telur bebek. Telur bebek yang ada bela orang gawe di belakang kamera nih, di sini ada telur bebek yang masih mentah dan telur bebek yang sudah direbus. Tujuan di sini adalah untuk memperlihatkan struktur dari telur bebek ini. Di sini dapat kita lihat pada telur bebeknya terdapat kalaza, garis-garis seperti benang pada putih telur, dan apa tadi itu namanya? Pitelin. Tidak, apa yang putih telur? Albumen. Dan ini adalah albumennya, yaitu putih telur. Ini adalah yolknya. Yolk dibungkus oleh membran atau yang kita sebut dengan pitelin. Tujuan dari membran ini ada karena untuk membuat yolknya tidak buyar kemana-mana. Selanjutnya, pada telur yang sudah direbus, dapat kita lihat strukturnya. Kaki bi. Kenapa mengangkat di sini? Dikilin tangan aku. Kok bisa sih? Ya Allah. Pada telur yang sudah direbus, apa namanya dikilin sih? Karena fokusnya ke sini. Iya. Pika. Pada telur yang sudah direbus, dapat kita lihat strukturnya. Ini adalah cangkang telurnya, dan yang putih-putih di sini adalah kutikula atau membran cangkang. Pada telur yang sudah direbus tidak terlihat lagi kalaza, dan hanya terlihat putih telurnya. Dan ini adalah yolk atau kuning telur. Membran atau pitelinnya tidak terlihat lagi. Ruang udara. Dan di bawahnya yang ini terdapat ruang udara pada telur. Thank you. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat telur puyuh. Di sini ada telur puyuh yang masih mentah, dan ini adalah telur puyuh penuh. Tidak lanjut lah. Di sini ada telur puyuh yang sudah matang. Baiklah, di sini kita akan melihat struktur dari telur puyuh. Iya. Pada telur puyuh dapat kita lihat ini adalah kalazanya yang ada pada putih telurnya ini, dan ini adalah yolk atau kuning telur.
Dan yang membungkus yolk ini disebut dengan membran atau pitelin. Yang disebut membran yolk. Baiklah, pada telur puyuh yang sudah matang dapat kita lihat strukturnya. Di sini terdapat di sini terdapat cangkang telur, dan sebelum cangkang telur di sini ada yang putih-putih, itu dinamakan kutikula atau membran cangkang. Ini adalah putih telur. Pada telur yang sudah matang tidak terlihat lagi adanya kalaza, dan ini adalah yolk atau kuning telur. Pada telur yang sudah direbus tidak terlihat lagi adanya membran telur. Membran telur hanya terlihat pada telur yang masih mentah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan membandingkan di antara ketiga telur itu. Baiklah, di sini terlihat 3 telur yang berbeda. Ini adalah telur puyuh, ini adalah telur bebek, ini adalah telur ayam. Dari ketiga telur ini memiliki struktur yang sama, yaitu ada pitelin, putih telur, membran atau yang disebut dengan kok pitelin tadi aku nyebutnya ya. Di sini terdapat kalaza, putih telur, membran atau pitelin, dan yolk. Pada telur yang matangnya strukturnya juga sama. Ada cangkang, ada kutikula, ada rongga udara. Rongga udara ya emang. Ruang udara, putih telur, dan kuning telur. Dari ketiga telur ini memiliki struktur yang sama, tetapi tipenya sama. Memiliki struktur dan tipe yang sama. Udah kayak gitu, Mbak ya? Agak kesebut yang Yo. Baiklah, terima kasih. Itulah persamaan dari ketiga telur ini. Telur alternatifnya dah ada. salah lo